Urbanisme adalah cara karakteristik interaksi penduduk kota dengan karakter kehidupan perkotaan, organisasi, masalah, serta studi tentang karakter atau kebutuhan fisik masyarakat perkotaan atau perencanaan kota. Urbanisme juga merupakan pergerakan penduduk ke daerah perkotaan atau konsentrasi di dalamnya. Kota urban sendiri juga memiliki sebuah karakteristik sebagai berikut. 1. Memiliki fungsi administratif. 2. Aktivitas ekonomi yang bervariasi. 3. Lingkungan hidup yang fungsional. 4. Serta jumlah kepadatan penduduk yang memadai. Green urbanisme didefinisikan sebagai sebuah wacana untuk menciptakan komunitas yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungan sekitar. Menurut Timothy Bentley, ini adalah upaya untuk membentuk tempat, komunitas, dan gaya hidup yang lebih berkelanjutan di kota urban, atau yang biasa dikenal dengan sustainable living, yang dimana mengkonsumsi lebih sedikit sumber daya dunia dan tentunya menggunakan energi terbarukan. Yang pertama, climate and context. Yang kedua, renewables energy of carbon dioxide emission. Yang ketiga, zero waste city. Yang keempat, water. Yang kelima, landscape, garden, and urban biodiversity. Yang keenam, local and sustainable materials. Yang ketujuh, density and retrofitting of existing district. Yang ke-8, livability and healthy communities. Yang ke-9, local food and short supply chains. Yang ke-10, green building. Yang ke-11 ada culture, heritage, and sense of place. Yang ke-12 ada urban governance. Yang ke-13 ada education, research, and knowledge. Yang ke-14 ada strategies in cities in developing countries. Dan yang ke-15 ada sustainable transportation. Salah satu contoh kota yang sudah memulai adanya green urbanisme sendiri adalah Copenhagen, Denmark. Copenhagen sudah memulai untuk memperbaiki masalah karbon emisi di kotanya, di mana Copenhagen memulai dengan membuat lebih banyak renewable energy dibandingkan dirty energy. Kota ini memfokuskan 3 aspek, mobilitas, polusi, dan energi. Sebagai salah satu contohnya, hampir 62% penduduk di kota Copenhagen menggunakan sepeda sebagai transportasi untuk mobilitas sehari-hari. Cara lain juga dilakukan kota Copenhagen dengan memperbaiki sungai yang dimana dulunya terkontaminasi dengan limbah industri. Copenhagen sudah banyak memperbarui semua bagian dari kotanya dengan menggunakan lebih banyak energi terbarukan. Kota ini juga membuat suatu distrik heating system yang nantinya energi akan disalurkan ke rumah-rumah. Hal yang menjadi pemicu utama dari terwujudnya Smart City di Copenhagen adalah penduduknya, di mana penduduk mengharapkan suatu kualitas hidup yang baik di perkotaan, penduduk yang berinisiatif, dan sadar akan kepentingan menjaga lingkungan kota untuk suatu kualitas hidup yang baik. Jakarta yang merupakan ibu kota Indonesia sendiri merupakan rumah bagi populasi hampir 20 juta orang. Adalah contoh dari kota metropolis. Jakarta sendiri sekarang ini sedang memulai penerapan dari green urbanism sendiri, di mana seperti yang bisa dilihat, pemerintah sendiri sudah mulai banyak memasang atau membuat jalur khusus sepeda yang menjadi upaya untuk menekan angka kemacetan dengan memberikan himbauan untuk menggunakan transportasi umum dan menggunakan sepeda. Ada pula pembangunan ruang terbuka hijau oleh pemerintah yang dimanfaatkan dan diupayakan untuk menjadi suatu area resapan kota dan tentu bertujuan menjadi area hijau kota untuk masyarakatnya sekedar beristirahat atau berkumpul. Beberapa gedung perkantoran di kawasan distrik ekonomi Sudirman sudah menjadi green building pada sistem bangunannya, yang diharapkan dapat mampu mengurangi konsumsi energi yang terpakai oleh bangunan.
Untuk pemerintah Jakarta sendiri, jika diperhatikan dalam sistem perancangan untuk menjadikan Jakarta sendiri sebagai kota berkelanjutan, mereka masih melakukan pembangunan dari segi infrastrukturnya. Pemerintah banyak menerapkan sistem terbarukan pada kebanyakan bangunan dan juga area kawasan hijau. Tetapi, masih ada hal yang kurang dari pembangunan Jakarta. Jika ingin menjadi suatu kota yang berkelanjutan, di mana pemerintah sendiri kurang memanfaatkan energi alami seperti matahari untuk dapat mengefisiensikan penggunaan energi seperti contohnya penerapan panel surya. Hal lain pun yang belum dilakukan di Jakarta adalah mengelola sampah dan limbah tinja menjadi suatu energi listrik. Jakarta sendiri masih harus banyak belajar dari kota-kota di negara lain dalam membangun kotanya agar lebih sustainable dan ramah. Tujuannya sendiri agar kedepannya Jakarta menjadi kawasan yang asri, sehat, dan bisa menjadi pelopor kota berprinsip green urbanisme.